Hai Sobat Mobilitas MTTP Channel, selamat bertemu kembali di MTTP Channel. Dan pada episode kali ini kita akan membahas sejarah transportasi. Seperti halnya kita sudah bahas pada video-video sebelumnya dan kali ini kita sudah memasuki transportasi di zaman abad pertengahan. Selamat menyimak. Transportasi pada zaman abad pertengahan. Pada zaman abad pertengahan, yaitu sekitar abad ke-5 hingga abad ke-15, transportasi mengalami perkembangan yang signifikan meskipun masih terbatas oleh teknologi dan infrastruktur yang ada. Abad pertengahan adalah masa transisi antara zaman kuno dan zaman modern, yang juga dikenal dengan sebutan zaman kegelapan di Eropa. Namun, di wilayah lain seperti Timur Tengah, Asia, dan Afrika, transportasi sudah berkembang dengan lebih pesat. Berikut adalah beberapa bentuk transportasi yang digunakan pada zaman abad pertengahan. Di bawah wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara, pertama berjalan kaki. Berjalan kaki tetap menjadi salah satu metode transportasi yang paling umum, terutama bagi orang-orang yang tidak memiliki akses ke kendaraan atau binatang untuk membantu perjalanan. Para pedagang, petani, dan peziarah seringkali melakukan perjalanan jauh dengan berjalan kaki, baik di wilayah pedesaan maupun kota. Penggunaan binatang untuk transportasi. Penggunaan binatang sebagai alat transportasi tetap penting pada zaman abad pertengahan, baik untuk perjalanan pribadi maupun perdagangan. Binatang yang pertama yang sering kali digunakan pertama adalah kuda. Kuda adalah binatang yang paling banyak digunakan untuk transportasi di Eropa, Timur Tengah, dan Asia. Kuda digunakan untuk menarik kereta atau membawa beban. Pada masa ini, pasukan berkuda menjadi sangat penting dalam peperangan. Berikutnya adalah keledai. Keledai sering digunakan untuk membawa barang dalam jarak yang lebih pendek, terutama di wilayah pedesaan. Berikutnya adalah unta. Unta di bawah wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara menjadi alat transportasi yang sangat berharga untuk perjalanan melintasi padang pasir yang keras. Unta digunakan untuk membawa barang-barang dagangan di sepanjang jalur sutra dan rute perdagangan lainnya. Selanjutnya adalah gerobak dan kereta. Pada abad pertengahan, kereta dan gerobak yang ditarik oleh kuda menjadi lebih umum digunakan untuk membawa barang dan orang. Roda kereta pada zaman ini masih terbuat dari kayu, tetapi beberapa wilayah mulai membuat kereta dengan rangka besi untuk meningkatkan ketahanan. Kereta dan gerobak ini digunakan untuk transportasi barang, perdagangan seperti bahan makanan, tekstil, dan barang-barang mewah. Selanjutnya adalah perahu dan kapal. Transportasi laut tetap menjadi salah satu cara yang sangat penting untuk mengangkut barang dan orang, terutama di daerah pesisir atau memiliki jalur perairan yang ramai. Perahu kecil yang digunakan di sungai dan danau untuk transportasi barang dan orang. Di Eropa, perahu digunakan untuk mengangkut hasil pertanian atau barang-barang dari desa ke kota. Selanjutnya adalah kapal. Kapal besar digunakan untuk perdagangan antar pulau dan antar benua. Para pedagang, terutama di wilayah Eropa dan Timur Tengah, menggunakan kapal untuk berdagang rempah-rempah, kain, dan barang-barang lainnya. Kapal-kapal ini mulai berkembang lebih besar dan lebih kuat seiring waktu, terutama dengan penemuan teknologi pelayaran yang lebih baik. Selanjutnya, jalan raya dan infrastruktur. Pada awal abad pertengahan, jalan-jalan di Eropa cenderung tidak terawat dan sering kali rusak, terutama setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi. Namun, seiring perjalannya waktu, beberapa kerajaan dan negara mulai membangun dan memperbaiki jalan untuk mendukung perdagangan dan mobilitas militer. Kerajaan-kerajaan seperti Inggris, Perancis, dan Spanyol mulai membangun jalan-jalan yang lebih baik untuk mendukung pergerakan pasukan dan perdagangan. Jalan-jalan ini biasanya berbatu, meskipun banyak jalan yang masih berupa tanah atau kerikil. Selanjutnya jalur karavan. Di daerah Timur Tengah, Afrika, dan Asia, jalur karavan tetap menjadi cara utama transportasi barang dan orang, terutama untuk perdagangan antar benua. Karavan yang terdiri dari unta, kuda, atau keledai membawa barang-barang seperti rempah-rempah, sutra, emas, dan kain melalui padang pasir, pegunungan, dan dataran tinggi. Jalur karavan ini menjadi sangat penting bagi perdagangan antar Asia, Eropa, dan Afrika. Selanjutnya, pelayaran dan penjelajahan. Pada akhir abad pertengahan, penjelajahan laut mulai berkembang pesat. Para pelaut Eropa seperti bangsa Portugis dan Spanyol
mulai membuat pelayaran yang lebih jauh ke benua-benua baru dan mencari jalur perdagangan yang lebih langsung ke Asia. Penemuan kapal-kapal seperti karavel memungkinkan mereka untuk menjelajah laut yang lebih luas dengan lebih aman. Selain itu, seiring perkembangannya, jalur maritim yang menghubungkan Eropa dan Asia disebut juga jalur rempah. Yang terakhir, transportasi militer. Transportasi juga sangat penting dalam konteks militer pada abad pertengahan. Kerajaan-kerajaan dan kekaisaran seiring waktu seringkali memanfaatkan transportasi darat dan laut untuk memindahkan pasukan dan persediaan ke medan perang. Kuda digunakan dalam peperangan dan untuk memindahkan pasukan berkuda. Sementara kapal digunakan untuk memindahkan tentara atau peralatan perang melalui laut. Nah, sahabat mobilitas MPTP Channel, begitulah transportasi pada zaman abad pertengahan. Dapat kita simpulkan bahwa pada abad pertengahan transportasi sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang masih terbatas dibandingkan dengan zaman modern tentu saja. Meskipun begitu, transportasi menggunakan binatang, kereta, perahu, dan kapal tetap menjadi kunci untuk perdagangan, perjalanan, dan peperangan. Pembangunan jalan dan peningkatan teknologi pelayaran juga memainkan peran dalam memfasilitasi mobilitas dan konektivitas antar wilayah. Meskipun sebagian besar transportasi masih bergantung pada tenaga binatang atau angin, abad pertengahan membuka jalan bagi penemuan dan inovasi yang akan berkembang lebih jauh di era modern. Oke, sahabat mobilitas MTP Channel, jangan lupa tekan like, subscribe, serta aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video-video kami. Sampai jumpa.